Selamat pagi anak-anak, kembali kita bertemu pada video pembelajaran kita yang kedua. Masih di materi yang sama, materi dimensi 3 atau bangun ruang. Kalau di pertemuan yang lalu kita membahas tentang kedudukan, titik, garis, dan bidang. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jarak titik, terhadap garis, dan terhadap bidang. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan tentang jarak, kita akan melandasi dulu dengan satu materi, yaitu proyeksi pada bangun ruang. Jadi yang pertama, kita melihat proyeksi titik terhadap garis. Bagaimana kita memproyeksikan suatu titik terhadap suatu garis? Andaikan saya punya titik P dan garis G. Kalau kita memproyeksikan titik P terhadap garis G, maka langkah pertama adalah kita menggambarkan sebuah garis melewati titik P yang menembus garis G secara tegak lurus. Titik tembusnya yaitu P aksen, ini adalah merupakan proyeksi titik P terhadap garis G. Yang berikutnya, proyeksi garis pada garis. Jadi andaikan saya punya sebuah garis yang melewati titik P dan G, yang dinamakan garis PG, kemudian ada garis G di sini, maka mencari proyeksi garis PG terhadap garis G adalah dengan cara menggambarkan, menentukan sebuah garis yang melewati titik P menembus garis G, di mana titik tembusnya itu ada di P aksen. Untuk titik G, sama kita menggambarkan sebuah garis tegak lurus menembus garis G, di mana perpotongan garis tembusnya terhadap garis G itu titik G aksen. Sehingga proyeksi garis PG terhadap garis G itu adalah P aksen dan G aksen. Yang berikutnya, menentukan proyeksi titik pada bidang. Andaikan saya punya titik P dan bidang U, mencari proyeksi titik P terhadap bidang U adalah dengan cara menggambarkan sebuah garis yang melewati titik P tegak lurus menembus bidang U. Titik tembusnya yaitu P aksen adalah merupakan proyeksi titik P terhadap bidang U. Jadi itu adalah landasan teori untuk kita mencari jarak titik terhadap titik, titik terhadap garis, dan titik terhadap bidang. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita mencari jarak pada bangun ruang. Yang pertama, jarak titik ke titik. Andaikan saya punya titik A dan titik B, maka jarak titik A terhadap titik B adalah merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Jadi panjang ruas garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Kita langsung ke contoh soal. Andaikan saya punya sebuah kubus yang bernama A, B, C, D, E, F, G, H, yang panjang rusuknya adalah A, satuan. Anda disuruh menentukan yang pertama, jarak titik A ke titik B. Berikutnya, jarak titik A ke titik F. Jarak titik A ke titik G. Panjang ruas garis dari yang menghubungkan dua titik adalah merupakan jarak dua titik tersebut. Nah, yang pertama, jarak titik A ke titik B adalah ruas garis AB. Sehingga jarak titik A ke titik B adalah sebesar A satuan. Yang B, jarak titik A ke titik F.
Jarak titik A ke titik F adalah sepanjang ruas garis AF. Bagaimana kita menentukan panjangnya AF? Kita ambil satu bidang segitiga siku-siku yang memuat AF. Ada dua kemungkinannya, yaitu segitiga EAF atau ABF. Dalam hal ini, saya mengambil segitiga ABF, di mana AF itu adalah sisi miring dari segitiga ABF. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka besarnya AF sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BF kuadrat. AB kuadrat sebesar A kuadrat, BF kuadrat sebesar A kuadrat. Sehingga panjangnya AF adalah akar 2A kuadrat. Jika kita sederhanakan, maka dia sebesar A akar 2. Nah, AF di sini berlaku sebagai diagonal bidang dari suatu persegi. Bidang persegi ya. Nah, untuk selanjutnya, diagonal bidang dari sebuah kubus itu dirumuskan sebagai panjangnya rusuk akar 2. Yang berikutnya, yang ditanyakan adalah jarak titik A ke titik G. Jarak titik A ke titik G adalah sebesar ruas garis AG. AG di sini berlaku sebagai diagonal ruang. Sama seperti langkah yang sebelumnya, kita akan mencari sebuah bidang segitiga yang memuat garis AG. Dalam hal ini, bidang segitiga siku-siku adalah segitiga ACG. AG berlaku sebagai sisi miringnya, sehingga kita gunakan rumus Pythagoras, di mana AG sama dengan akar dari CG kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. CG sebesar A kuadrat ditambah AC-nya sebesar, AC adalah merupakan diagonal bidang. Yang besarnya tadi adalah A akar 2. Jadi, saya ulang ya, AG sama dengan akar A kuadrat ditambah A akar 2 kuadrat. Sehingga kita temukan bahwa akar A kuadrat ditambah 2A akar 2A kuadrat sama dengan akar 3A kuadrat. Yang kalau kita sederhanakan, dia menjadi A akar 3. Sehingga jarak titik A ke titik G sebesar A akar 3. Untuk selanjutnya, diagonal ruang pada sebuah kubus itu dirumuskan sebagai panjangnya rusuk akar 3. Ya. Yang berikutnya adalah jarak titik ke garis. Bagaimana kita menentukan jarak titik ke garis? Andaikan ada sebuah titik A dan garis G. Caranya menentukan jaraknya adalah yang pertama, carilah proyeksi titik A terhadap garis G. Dalam hal ini, proyeksi titik A terhadap garis G adalah di titik P. Sehingga panjang ruas garis AP itu sama dengan jarak titik A ke garis G. Jadi, sekali lagi, AP adalah merupakan jarak titik A ke garis G. Kita akan langsung ke contoh soal untuk jarak titik ke garis. Masih menggunakan bidang bangun ruang kubus, di mana kubus yang kita punya itu adalah sama A, B, C, D, E, F, G, H, namun dengan panjang rusuk sebesar 8 cm. Yang pertama, kalian disuruh menentukan jarak titik A ke garis EF. Jarak titik A ke garis EF. Yang pertama kita lakukan adalah mencari proyeksi titik A ke garis EF. Proyeksi titik A ke garis EF adalah titik E.
Sehingga AE adalah merupakan jarak antara titik A ke garis EF. Ya, sehingga berapa jarak antara titik A ke garis EF yang diwakili oleh panjangnya AE, yaitu sebesar 8 cm. Yang berikutnya masih tentang jarak titik ke garis. Untuk soal yang sama, kubus dengan panjang rusuk 8 cm, yang diminta sekarang adalah jarak titik A ke garis HB. Langkahnya sama, kita mencari proyeksi titik A ke garis HB. Di mana proyeksi titik A ke garis HB itu adalah P. Sehingga ruas garis AB adalah merupakan jarak dari titik A ke garis HB. Jadi AP adalah jarak titik A ke garis HB. Bagaimana kita menentukan jarak titik A ke garis HB, atau bagaimana kita menentukan panjangnya AP? Langkahnya adalah kita mencari bidang segitiga siku-siku yang memuat garis HB. Ya, memuat garis HB, titik A, dan AB. Dalam hal ini, segitiganya atau bidang yang memuat ke beberapa unsur tersebut itu adalah segitiga HAB. Ya, segitiga HAB. Ini adalah segitiga siku-siku. Mengapa segitiga siku-siku? Karena ketiga sisinya memenuhi triple Pythagoras. A hanya sebesar A akar 2. Dalam hal ini karena rusuknya diketahui 8, berarti ini 8 akar 2. AB-nya adalah 8 cm dan HB-nya adalah 8 akar 3. Jadi ini triple Pythagoras. Nah, kalau kita keluarkan segitiganya dari garis kubus sehingga didapat gambar seperti ini, maka AP, karena tadi titik A diproyeksikan terhadap garis HB, maka garis yang di warna biru ini, yaitu garis AP, adalah merupakan garis yang tegak lurus terhadap HB. Artinya bahwa AP ini juga berlaku sebagai garis tinggi dari sebuah segitiga. Sehingga manakala kita akan menentukan AP, sama saja saya menentukan tinggi dari suatu segitiga, kita boleh menggunakan perbandingan luas segitiga dari HAB ditinjau dari dua pengertian ya. Jadi yang pertama, luas segitiga HB yaitu setengah alasnya AB, tingginya HA, itu akan sama dengan ketika kita mencari luas segitiga dengan alasnya HB, tingginya adalah sebesar AP. AP tadi berlaku sebagai garis tinggi. Luasnya sama, karena segitiganya sama. Sehingga luas segitiga HAB itu sama dengan setengah AB kalikan HA, nilainya akan sama dengan setengah HB kalikan AB. Di mana besaran-besarannya adalah AB-nya 8, HA-nya 8 akar 2, HB-nya 8 akar 3, AP-nya kita cari. Jadi, setengah kali 8 kali 8 akar 2 sama dengan setengah kali 8 akar 3 kalikan dengan AB. Ini saya bisa sederhanakan setengah kali 8, ini setengah kali 8, sehingga yang tersisa adalah 8 akar 2 sama dengan akar 3 AB. Dengan memindah ruaskan, kita dapatkan AP-nya sama dengan 8 akar 2 per akar 3.
dan merasionalkan penyebutnya dengan mengalihkan masing-masing pembilang dan penyebutnya dengan akar 3, kita dapatkan bahwa AP-nya sama dengan 8/3 akar 6 cm. Sehingga jarak titik A ke garis HB itu sebesar 8/3 akar 6 cm. Ya. Nah, yang terakhir dari jarak titik yaitu adalah jarak titik ke bidang. Jarak titik ke suatu bidang ada jika titik tersebut terletak di luar bidang. Jadi, ini ada suatu titik A yang terletak di luar bidang alfa. Langkah mencari jaraknya adalah yang pertama, carilah proyeksi titik A ke bidang alfa dengan cara menggambarkan sebuah garis tegak lurus melalui titik A menembus bidang alfa. Titik tembusnya di D. Sehingga panjang ruas garis AD itu adalah merupakan jarak titik A ke bidang alfa. Kita akan coba dengan contoh soal. Jadi sama gitu ya, ini kubusnya masih kubus A, B, C, D, E, F, G, H, hanya panjang rusuknya di sini adalah 12 cm. Kalian disuruh menentukan jarak titik A ke bidang E, F, G, H. Yang berikutnya adalah jarak titik A ke bidang B, C, H, E. Untuk pembahasan yang pertama, jarak titik A ke bidang E, F, G, H. Proyeksi titik A ke bidang E, F, G, H adalah di titik E. Ya. Maka jarak titik A ke bidang E, F, G, H diwakili oleh panjang garis AE. Karena AE rusuk dari kubus, maka panjang AE-nya adalah 12 cm. Sehingga jarak titik A ke bidang EFGH adalah 12 cm. Berikutnya, nah, Anda disuruh mencari jarak titik A ke bidang BCHE. Langkahnya sama. Yang pertama adalah mencari proyeksi titik A ke bidang BCHE. Cari proyeksi titik A ke bidang BCHE. Di mana proyeksi titik A ke bidang BCHE adalah di titik P. Sehingga jarak titik A ke bidang BCHE diwakili oleh garis AP. Nah, caranya menentukan panjang AP, kita akan mencari bidang yang memuat AP. Nah, bidang yang memuat AP adalah bidang segitiga siku-siku EAB. Ya, jadi ini bidang yang memuat garis AP adalah bidang segitiga siku-siku EAB. Kalau kita keluarkan segitiganya, kita dapatkan gambar seperti ini nih. Ini harusnya AP ini tegak lurus terhadap EB ya. Maka untuk mendapatkan jarak titik A ke bidang BCHE, kita harus menghitung berapa panjangnya AP. Langkahnya sama seperti di soal jarak titik dengan garis ya. AP adalah merupakan garis tinggi. Sehingga untuk mendapatkan AP, kita bisa membandingkan luasan segitiga dengan hasil luas yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda, yaitu dengan mencari luasan setengah alasnya AB, tingginya AE, sama dengan luasan dengan setengah alasnya EB, tingginya adalah AB. Kita masukkan satuan-satuan besarannya, AB-nya sebesar 12, AE-nya sebesar 12. Jadi setengah kali 12 kali 12 sama dengan
setengah EB-nya adalah 12 akar 2, karena EB adalah merupakan diagonal bidang, kalikan dengan AB. Dengan menyederhanakan nilai yang sama, kita dapatkan ini setengah akar 12 kalikan setengah akar 12 habis, sehingga yang tersisa tinggal 12 sama dengan akar 2 AB. Dengan memindah ruas, kita dapatkan AB sama dengan 12 per akar 2. Dengan merasionalkan penyebutnya, yang masing-masing pembilang dan penyebutnya harus dikalikan dengan akar 2, kita dapatkan besarnya AB adalah 6 akar 2 cm. Sehingga untuk menjawab pertanyaan jarak A ke bidang BCHE, berarti besarnya adalah 6 akar 2 cm. Demikian pembahasan kita kali ini. Silakan nanti saya akan berikan latihan soal di Google Form. Anda cermati, jika masih ada yang mau ditanyakan, boleh kita akan diskusi di WA. Ya. Selamat pagi, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya.